Memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan, bagi Donna Agnesia diakuinya merupakan anugerah dari Sang Pencipta yang tak ternilai harganya. Sebab itulah kendati ibu dari Leon, Diego dan Sabrina ini tak memungkiri kerap disergap rasa kesal, sedih dan letih mengurus 3 orang anak, dirinya tetap bahagia karena Darius Sinathrya, sang suami tercinta, turut membantu merawat buah cinta pernikahan mereka. Ya seru banget lah yang namanya punya anak tuh, buat aku anak itu kan anugerah ya. Jadi pasti bersyukur banget masih bisa dikasih kesempatan untuk bisa punya anak, bahkan sampai 3 gitu. Nah sekarang apalagi kan udah lengkap, ada 2 laki-laki 1 perempuan gitu. Jadi buat aku mereka itu kayak sebuah anugerah, keajaiban dalam hidup aku gitu, yang melengkapi perjalanan hidup pernikahan aku sama Darius gitu kan. Dan semua momen dinikmatin sampai sekarang. Mereka udah besar-besar, ya pasti rasanya campur aduk. Kalau lagi ada sebelnya, ada sedihnya, ada rusuhnya, gitu. Tapi semuanya buat aku yang pasti lebih banyak menyenangkannya lah. Tapi yang pasti kan namanya ngurus anak kan pasti ada repotnya, ada ribetnya, ada capeknya gitu. Tapi itu semua nggak sebanding dengan kebahagiaan yang aku dapetin dengan memiliki mereka gitu. Beruntungnya mungkin punya suami yang sangat support gitu. Dari juga bukan tipikal suami yang ngurus anak ibunya aja gitu, enggak. Dia sangat-sangat membantu aku gitu kan. Tapi ya sekarang untungnya mereka sudah besar, masalahnya juga beda lagi gitu kan. Tapi untungnya kalau orang bilang sih anak-anak aku sama Darius tuh masih bisa bilang taraf dalam anak-anak yang baik gitu. Ya kenakalan anak-anak itu ada, tapi semuanya masih dalam taraf wajar lah. Saat ketiga anaknya masih kecil, Donna mengaku memang sulit mengendalikan diri ketika mereka bertengkar karena memperebutkan mainan. Namun seiring waktu berjalan, wanita 37 tahun ini semakin bijak dalam menyikapi sifat ketiga buah hatinya bila mereka masih suka bertengkar satu sama lain. Dulu mungkin waktu awal-awal kan banyak kaget ya, jadi kadang suka langsung misalnya marah atau misalnya langsung nadanya tinggi atau apa. Tapi sekarang enggak, kalau misalnya mereka berbuat sesuatu, aku panggil, ngobrol, dan memang harus ngobrol yang face to face gitu, langsung lihat matanya gitu kan, baru dia akan lebih mengerti gitu. Karena nggak ada gunanya kita bentak-bentak, berteriak atau apa sama anak gitu, karena mereka makin bikin tembok sama orang tuanya, akhirnya nggak mau cerita, nggak mau apa gitu kan. Dan kalau misalnya yang cowok-cowok kan pasti suka berantem, rebutan mainan atau apa. Tapi aku selalu mengingatkan mereka bahwa kalian adalah adik kakak, harus saling sayang, didamaikan, akhirnya ya berpelukan gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi pengennya walaupun mereka sempat ada masalah dengan berantem atau apa, tapi tetap ingat bahwa namanya saudara harus tetap saling sayang. Di tengah kerepotan mengurus 3 orang anak, Donna dan Darius sang suami merasa beruntung karena Leon, Diego, dan Sabrina, ketiga anak mereka sudah berhasil membuat bangga orang tua. Iya, selain ketiganya sudah berprestasi di bidangnya masing-masing, mereka juga memiliki cita-cita besar di kemudian hari. Puji Tuhan sih, anak-anak aku sudah punya piala-piala sendiri di rumah, mulai dari lomba paduan suara gitu ya. Terus kemarin juga yang cowok-cowok ikut lomba futsal, juara 1 segala macam gitu. Dan ya kita sangat support gitu ketika mereka harus melakukan suatu kegiatan yang bisa, apalagi bisa untuk sebuah prestasi gitu misalnya. Tapi kan itu kan sekarang ya, kita nggak tahu nanti ke depan. Kadang kita aja waktu kecil cita-citanya berubah terus kan, apalagi anak-anak sekarang gitu. Mereka dengan semakin canggihnya teknologi, pasti mungkin akan ada keinginan-keinginan yang mungkin kadang kita nggak kepikiran bahwa mereka ingin jadi seperti itu. Tapi selama itu positif, pasti kita akan support. Kalau Leo, tapi pasti ada bilangnya mau jadi pemain bola sama arkeolog gitu. Kalau Diego dulu sempat bilang mau jadi satpam katanya. Terus berubah jadi tentara, jadi pemain bola, tentara gitu kan. Terus Sabrina, karena aku mau jadi, dia ngefans banget sama Naura, anaknya Nola.
aku pengen kayak Kakak Naura, apa sekarang Kakak Naura, jadi dia punya role model gitu, udah punya idola sendiri gitu kan, dan aku pikir itu bagus buat mereka, jadi bisa melihat sesuatu yang orang-orang yang misalnya berprestasi dan mereka ingin jadi seperti itu gitu kan. Ya tapi kadang masih berubah-berubah, tiba-tiba Cap mau jadi apa, mau jadi dokter hewan, mau ini mau itu gitu. Jadi pastilah dulu aja kita juga cita-cita berubah kan, SD, TK, SMA, SMP beda-beda tuh cita-citanya gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan aku sih berharap bahwa aku sama Darius bisa selalu kasih yang terbaik buat mereka untuk bisa mereka capai cita-citanya. Ganteng, muda, dan terkenal. Setidaknya sosok itulah yang melekat dalam diri artis ganteng Kevin Julio. 8 tahun malang melintang di dunia hiburan, kini ia pun mulai merasakan hasil kerja kerasnya menjadi salah satu artis yang menjadi idola remaja. Namun sebagai idola, bintang film Marmut Jambu Merah ini tak mau jumawa atau angkuh hati. Ia hanya ingin melewati tugasnya sebagai seorang penghibur yang profesional, yang sayang pada fans juga keluarga. Kebetulan pula, ia kini sebagai tulang punggung keluarga, sehingga ingin memanfaatkan sebaik dan sebijak mungkin keberuntungannya menjadi seorang idola. Untuk umur gue yang sekarang ini, mudah-mudahan lah, kan bokap juga udah gak ada, harus banyak-banyak untuk mencari, insya Allah ya, maksudnya rezeki lah yang ada terus, gue sikat terus. Tapi tetap kalau misalnya untuk di film, bisa dibilang ya nggak setiap film yang ditawarkan ke gue terima semuanya, enggak. Tapi gue lebih memilih sih, kalau misalnya emang masuk di gue, kira-kira masuk di gue nggak bisa ngobrol sama sutradaranya bahwa oh lu bisa dibuat seperti ini, ya gue akan jalankan gitu. Jelang hari Valentine yang jatuh pada tanggal 14 Februari mendatang, Kevin mengaku tengah mempersiapkan sebuah perayaan kecil untuk momen kebersamaannya dengan sang kekasih Sahila Hisyam untuk menghabiskan suasana malam kasih sayang di antara mereka. Valentine sebenarnya sih dari tahun ke tahun ya merayakannya seperti itu aja sih ya, paling ketemuan sama pacar, udah. Selanjutnya terserah Anda, udah. Ada aja sih ya, gue maksudnya orangnya yang emang gue rencanain banget, enggak gitu, tiba-tiba aja ada ntar gitu. Gue nongkrong-nongkrong aja sih paling, ya kalau misalnya emang kita ke belakangnya lagi suka-suka yang emang ada live musiknya kayak gitu-gitu. Senang aja sih nongkrong ngopi gitu. Setiap hari udah ketemunya spesial sih buat gue, asik. Nggak sama pacar doang, sama nyokap juga ya kan. Dalam kamus pribadi Kevin, ia sebenarnya selalu merasa setiap hari selalu ada kasih sayang. Hanya saja lantaran Valentine Day sudah terlanjur merasuk sebagai bagian dari budaya kehidupan masa kini, ia pun tak bisa menolak. Karena alasan itulah, pada momen hari kasih sayang ia tak hanya merayakan bersama sang kekasih. Perhatian yang tulus dan penuh cinta juga ia tunjukkan kepada orang yang paling ia hormati, yaitu mamanya sendiri sebagai sumber inspirasi kasih sayangnya selama ini. Berlarut-larut kasus perceraiannya dengan Stuart Collin mulai membuat Risty Tagor jengah. Mengaku malu keburukan demi keburukan rumah tangganya terus terekspos di media. Dari halaman Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Risty berharap prahara pernikahannya bisa segera berakhir. Iya, selain malu, ia ingin memulai dan menata lagi hidupnya sesegera mungkin, andai sudah ia lewati momen ketuk palu tanda syahnya perceraian. Ya masih ada sidang lagi besok gitu kan, masih ada saksi dari pihak sana. Terus habis itu ya pengen sih cepet-cepet putusan aja deh, jadi satu masalah selesai karena masih banyak yang harus diurus yang lain. Nggak ada sama sekali. Nggak tahu kalau sidangnya, karena kalau dari pihak aku sih sidang maunya cepet, dari bulan Oktober kemarin kan lama tuh ya, pengennya sih cepet gitu karena nggak usah dilama-lamain lah. Toh kalau misalnya memang udah nggak bisa, masa dipaksain sih? Emangnya bisa? Kita nggak suka sama sesuatu dipaksain, kita nggak suka pedes aja
aja makan pedas pasti nggak mau gitu kan ya, jadi udahlah jangan dipaksakan apapun itu. Aduh, kalau untuk persiapan itu sih cuma berharap semoga cepat selesai aja gitu, karena memang sudah terlalu berlarut-larut. Sebenarnya nggak enak juga sebenarnya terus-terusan ada di TV dengan pemberitaan yang bukan prestasi gitu kan, jadinya pengen cepat selesai, pengen juga bisa lebih fokus, karena setelah itu selesai aku pengen fokus sama anak-anak, itu aja sih.